Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari yang istimewa ini, di hari Kamis 21 Mei 2020. Kembali kita boleh memperingati salah satu peristiwa yang luar biasa, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga. Dan salah satu hal yang perlu kita ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya." Amin. Dan kalau kita melihat untuk kata menyediakan tempat, kalau misalnya kita melakukan acara atau undangan-undangan, pasti kita menyediakan tempat terhormat untuk para undangan yang kita undang. Demikian juga suatu kebanggaan bagi para undangan kalau Tuan Pesta menyiapkan tempat bagi undangan-undangan yang ada. Demikian juga jemaat Tuhan, saudara dan saya, suatu kehormatan yang diberikan oleh Bapa di surga, Sang Empunya surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Berbahagialah kita semua, kita hidup tidak sia-sia mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus, Sang Empunya surga. Karena itu marilah kita pada saat ini mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk datang memuji memuliakan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Bapa yang mempunyai surga, yang menyiapkan tempat untuk saudara dan saya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Bapa, kami datang untuk datang menyembah-Mu. Tak usah
bagimu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sampai saat ini masih menjaga, memelihara, memperhatikan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi semata-mata hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Kembali kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu kembali ke surga Tuhan. Dan dengan suatu pengakuan iman kami percaya Engkau pergi untuk menyiapkan tempat yang indah bagi kami. Karena itu Tuhan, suatu kebanggaan yang luar biasa. Kami tidak selalu mempercayakan iman kami kepadamu, Bapa di atas segala, Bapa Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik langit bumi dan segala isinya, Allah yang mempunyai surga, yang menganugerahkan keselamatan dengan cuma-cuma bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau katakan Engkau sungguh baik, amat sangat baik dalam hidup kami. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami siap untuk datang memuji memuliakan Engkau di tempat kudus-Mu. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Kuasai setiap kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, umat-umat-Mu yang sementara menyaksikan program ini Tuhan, dimanapun di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Kami percaya kehendak-Mu jadi di bumi ini seperti di surga. Dan kami mau katakan Tuhan, segala apa yang ada pada kami semuanya dalam penguasaan dan pengendalian Roh Allah yang Maha Tinggi. Kuasai hati pikiran kami, kuasai setiap ruangan tempat kami berada Tuhan. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa setan, iblis, roh jahat yang ingin mengalihkan perhatian kami daripada-Mu, semua kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Allah tempat yang tertinggi kami izinkan menguasai tempat ini, menguasai hati pikiran kami, menguasai setiap ruangan yang ada dimanapun jemaat-Mu menyaksikan program ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti pada saat ini kami siap memuji memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur dengan kenaikan Yesus kembali ke surga yang mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya. Kita mempunyai pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu semua kita dijanjikan kemenangan dalam kita menghadapi hari-hari hidup kita. Pandemi COVID boleh terjadi, segala macam ancaman dalam kehidupan kita boleh terjadi, boleh ada di sekeliling kita, tapi janji kemenangan untuk segala persoalan masalah kehidupan kita diberikan oleh Bapa kita di surga. Karena itu mari umat-umat pemenang, pada saat ini kita mau bersorak-sorak, kita mau katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan kita mau nyanyikan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Yesus yang telah mati di kayu salib. Puji Tuhan. Dan jemaat Tuhan, saat ini kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roli Igir STMA MTH. Sambil kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan dengan menyanyikan lagu Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami mau membaca firman-Mu, merenungkan kebenaran-Mu, dan tolong kami semua agar kami boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam Tuhan yang memberikan pemikiran dan bijaksana bagi kami semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ingin membuka di dalam Efesus pasal yang keempat. Sekali lagi Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Jadi surat Paulus pasal yang keempat,
ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara-saudara, ada hal yang sangat unik di dalam kekristenan terkait dengan Yesus Kristus yang hadir di dunia, di mana ia pernah menginjakkan kakinya di bumi ini, di dunia ini, dan dia melewati beberapa tahap yang sangat unik. Yang pertama adalah bagaimana ia dilahirkan, lalu ia mati di atas kayu salib, lalu ia bangkit, dan yang keempat, ia naik. Nah, ini adalah keunikan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang mengalami hal-hal yang dialami oleh Kristus, yang dilakukan oleh Kristus. Bagaimana dilahirkan, lalu lewat satu proses penderitaan, mati di atas kayu salib di mana ia menanggung dosa, lalu ia bangkit. Setelah ia bangkit, dia naik ke sorga. Nah, proses ini adalah suatu proses yang sangat unik di dalam kekristenan. Tetapi kalau kita membaca apa yang sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat tadi, ayat 7 sampai ayat yang ke-10, bagaimana ada keunikan-keunikan yang lain yang dialami oleh Yesus Kristus atau yang dihasilkan oleh Yesus Kristus sewaktu ia ada di dunia ini. Ada karya-karya yang dia lakukan. Nah, kalau berdasarkan konteks ini, paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya bahas yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, di mana Kristus melakukannya bagi manusia. Yang pertama adalah bagaimana Yesus setelah dia naik, dia memberikan satu bukti bahwa kenaikannya ini memberikan bukti bahwa ia telah memberikan karunia-karunia kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus telah membuktikan atau merupakan sesuatu hal yang mana ia sudah memberikan karunia-karunia atau kasih karunia kepada manusia. Lalu yang kedua adalah pada saat Yesus Kristus naik ke surga, itu membuktikan bahwa ia telah membebaskan umat yang telah terikat. Paling tidak dua hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama, bahwa pada saat Yesus Kristus ada di dunia ini, dan ketika ia naik ke surga, paling tidak ia melakukan dua hal yang sangat mulia, sangat agung, yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun, yang tidak akan pernah dihasilkan oleh siapapun. Yang pertama, dia memberikan kasih karunia. Saudara-saudara, kita semua mengetahui bahwa sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, semua umat Allah mengalami pergumulan terkait dengan bagaimana mereka harus berpikir untuk memenuhi seluruh tuntutan hukum Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu berkenan kepada Allah. Semua orang bergumul bagaimana dia benar di hadapan Allah. Semua orang, secara khusus bangsa Israel saat itu, bergumul bagaimana mereka kelihatan benar, diterima oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Dengan cara apa? Melakukan hukum, melakukan prinsip-prinsip, perintah-perintah yang Tuhan nyatakan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga pada saat mereka bergumul dengan melakukan hal itu,
Allah sendiri yang memiliki kehendak yang agung melakukannya bagi manusia. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hal itu. Siapapun terus bergumul untuk bagaimana dia benar di hadapan Allah. Bagaimana dia sempurna di hadapan Allah. Bagaimana dia kudus di hadapan Allah. Dia suci di hadapan Allah. Hukum Taurat tidak mampu membuat manusia mencapai semua itu. Bahkan ketika Allah menyodorkan kepada mereka hukum-hukum, itu bukan justru mereka membuat tambah kudus, melainkan tambah menyakiti hati Tuhan. Nah, kedatangan Kristus adalah untuk membereskan persoalan ini dengan mengadakan suatu substitusi, yaitu pergantian. Ya, ada orang mengatakan bahwa mana mungkin Allah membayar hutang kepada Allah. Ya, karena manusia kan ini berhutang kepada Allah di dalam hal dosa. Tapi kenapa Allah yang harus bayar? Saudara-saudara, banyak orang tidak ngerti kristologi, tidak ngerti mengenai Kristus itu siapa. Memang pribadi Yesus Kristus itu adalah Allah. Tapi jangan lupa, ia adalah Allah yang telah mengenakan rupa manusia. Sehingga sisi kemanusiaannya lah yang menjadi pengganti untuk membayar lunas hutang manusia akan dosa. Allah di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Bapa dan Roh Kudus yang datang ke dunia mengambil rupa manusia, tetapi Anak atau Firman. Firman itu yang turun ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Sehingga harusnya kita yang membayar lunas hutang dosa kita di hadapan Allah. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat membayar lunas hutang dosa di hadapan Allah. Akhirnya Allah melakukan sesuatu tindakan yang kita kenal dengan substitusi, pergantian, di mana ia mengaruniakan Kristus yang mengenakan rupa manusia. Kemanusiaan Yesuslah yang menjalani fungsi membayar hutang manusia ini. Sehingga pada saat Yesus Kristus naik ke sorga, itu telah membuktikan bahwa ia telah melunasi semua, telah memberikan kasih karunia kepada manusia yang percaya kepadanya. Sehingga orang-orang yang berhutang dosa kepada Allah, saat menerima kasih karunia itu, maka hutang mereka dibebaskan. Tetapi ada yang unik dengan kasih karunia yang dijelaskan di dalam Efesus ini, di mana kasih karunia ternyata tidak hanya berbicara tentang Allah memberikan keselamatan. Kasih karunia berbicara juga tentang bagaimana Allah memberikan pemberian-pemberian tertentu kepada manusia, kepada orang-orang percaya, menurut kehendak Allah, sesuai ukuran demi ukuran. Di sini uniknya begini Bapak Ibu. Ternyata kita semua diselamatkan secara kasih karunia itu sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semua sama. Tapi jangan lupa bahwa ketika ia akan memberkati kita, memberikan karunia-karunia tertentu, berkat-berkat tertentu, ternyata bahwa yang ia nyatakan, dia berikan itu berbeda-beda. Ada orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan di bidang A, yang tidak diberikan kepada orang lain di bidang A itu. Saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak diberikan kepada saudara. Saudara mendapatkan sesuatu hal yang tidak diberikan kepada saya. Nah, ini kita sebut sebagai sesuatu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang berbeda-beda menurut ukuran. Sehingga kita tidak bisa lagi untuk iri hati sama sesama. Ada orang-orang yang memang Tuhan anugerahkan sesuatu yang luar biasa, tapi kepada kita tidak. Ada hal yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara, tapi kepada orang lain tidak. Ada orang yang mati karena dianiaya karena Injil. Ada orang yang mati tidak karena penganiayaan karena Injil. Berbeda-beda. Ini yang Rasul Paulus maksudkan. Menurut ukuran dari Allah itu sendiri.
Sehingga mari kita secara pribadi itu benar-benar menyadari bahwa kita masing-masing itu unik di hadapan Allah. Nah, saudara unik di hadapan Allah, tidak perlu sama dengan orang lain. Memang secara keselamatan kita sama semua. Tidak ada yang paling tinggi selamatnya. Oh, ini level keselamatannya 10. Kalau yang ini 9, yang ini 8. Tidak begitu, semua sama. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan sama rata. Tapi terkait dengan menerima hal-hal yang dari Tuhan sebagai kasih karunia, itu sesuatu yang unik. Ada yang saudara dapat, ada yang saudara tidak dapat. Ada yang saudara alami, ada yang saudara tidak alami. Ada yang meninggal umur 90, ada yang masih 13 tahun dia sudah meninggal. Orang sudah berpikir, kenapa beda-beda? Nah, inilah misteri dari Allah untuk menganugerahkan kepada kita hal-hal yang berbeda-beda. Karena setiap kita ini menerima kasih karunia menurut ukuran masing-masing. Maka tidak ada lorong bagi kita, tidak ada tempat bagi kita untuk mulai berpikir atau memiliki sifat iri terhadap orang. Kenapa saya begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Saya tidak begini. Semua itu sudah ditata oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memuliakan Allah melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Banyak hamba-hamba Tuhan pada era-era gereja mula-mula harus berakhir dengan mengenaskan. Tapi banyak hamba Tuhan yang ada pada era modern ini, yang hidupnya luar biasa, enak sekali gitu. Ini sudah menjadi tatanan Tuhan yang kita tidak tahu kenapa seperti itu. Karena anugerah yang Allah berikan itu ada ukuran yang berbeda-beda. Masing-masing diberi kasih karunia dalam hal pengalaman hidup itu berbeda-beda. Sehingga kenaikan Kristus adalah suatu pengalaman bagaimana manusia telah menerima kasih karunia. Karena yang paling terpenting di dalam anugerah ini adalah manusia diselamatkan. Lalu yang kedua, setelah manusia diselamatkan, Allah menganugerahkan kepada manusia pemberian-pemberian menurut ukuran, menurut kehendak Allah itu sendiri. Ini yang Rasul Paulus mau bahas. Kalau kita menggalinya baik-baik, cukup unik apa yang Rasul Paulus bahas di sini. Lalu hal yang kedua yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat ini adalah bagaimana kenaikan yang membuktikan bahwa ia telah membebaskan umatnya dari tawanan-tawanan. Dari sebagai pengalaman di mana umat Allah itu ditawan. Kita semua sebelum kasih karunia dinyatakan, kita semua kelihatan bebas jalan di sini, bebas berkreasi, tapi kita adalah tawanan. Kita ini adalah pribadi-pribadi yang sedang diikat oleh dosa, oleh maut, oleh iblis. Tapi kita merasa bebas, merasa hidup ini tidak ada masalah. Padahal masalahnya besar sekali. Kita adalah orang yang terpenjara. Memang kita tidak ada di dalam penjara, di tempat di mana orang-orang akan dihukum di dalam penjara, kita semua di luar. Tapi secara rohani, sebenarnya semua manusia terpenjara. Oleh apa? Oleh dosa. Kuasa dosa mengikat manusia. Tidak ada yang bisa membebaskannya. Tidak heran manusia lebih kepingin untuk melawan Allah daripada mau memuliakan Allah. Mengapa? Karena manusia terikat oleh dosa. Manusia terikat oleh maut. Di mana tidak ada manusia yang bebas dari hidup untuk keluar dari jalur ke dalam penghukuman kekal Allah. Manusia tidak bisa bebas. Semua manusia sedang menuju penghukuman kekal Allah. Maut telah menguasai manusia. Manusia berada di dalam keadaan yang mati di hadapan Allah. Sedang dibawa ke dalam tempat pembantaian. Tetapi tanpa ada kesadaran ini, kita akan terus menikmati perjalanan menuju neraka itu. Tapi pada waktu firman Allah dinyatakan bahwa engkau perlu dibebaskan, engkau sedang terikat oleh dosa, engkau yang sedang terikat oleh maut,
Engkau sedang terikat oleh kuasa-kuasa gelap. Ada banyak yang kuasa gelap tawarkan kepada kita, kepada banyak orang. Yang semakin lama semakin kita terikat, tapi kita merasa kita bebas. Ini adalah tipu muslihat iblis. Waktu yang lalu teman saya luar biasa menunjukkan kebolehan okultismenya. Dia makan botol pecah beling dari botol itu dengan kekuatan kuasa gelap, dan dia merasa bangga. Dia bisa makan botol, bisa kunyah botol, dan botolnya habis dia kunyah. Tidak berdarah bibirnya, lidahnya tidak berdarah. Saya sampai heran lihat dengan mata kepala sendiri. Inilah demonstrasi daripada kuasa gelap. Setan itu ada, terus menipu, dia mengikat manusia. Dan manusia merasa dirinya bebas. Nah, firman Allah dinyatakan, engkau anakku sedang terikat, kau perlu dibebaskan. Engkau adalah tawanan dari dosa. Engkau adalah tawanan dari maut. Engkau adalah tawanan daripada kuasa-kuasa gelap. Engkau perlu dibebaskan. Nah, pada waktu Yesus Kristus ada di dunia ini, pada saat dia naik ke sorga, telah membuktikan bahwa ia telah menanggung semua dosa dan sudah melepaskan manusia dari kuasa atau status ditawan, yaitu bagi mereka yang percaya kepadanya. Hanya ada satu hal yang dapat kita lakukan. Apakah saudara mau untuk menyerahkan diri kepada Yesus, kepada Tuhan Allah semesta alam? Mau dibebaskan? Alkitab berkata, berilah dirimu diselamatkan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tanpa Kristus kita bermusuhan dengan Allah. Tanpa Yesus Kristus kita ini sedang berperang dengan Allah. Kita musuh Allah. Mungkin kita mengatakan, saya tidak pernah memusuhi Tuhan. Tapi Alkitab berkata, di dalam hatimu tanpa kau sadar engkau sedang memusuhi Allah. Saat engkau mentaati kedaginganmu, itu adalah gerakan-gerakan yang memusuhi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, memberi diri dibebaskan adalah suatu tindakan yang perlu kita ambil. Karena pada saat Kristus naik, dia adalah pribadi yang telah menggenapi nubuat-nubuat bagaimana ia membebaskan tawanan-tawanan. Dia membebaskan segala hal yang terikat, tetapi dengan syarat, ya, kita mempercayai dia. Ini sangat praktis sekali, saudara. Ya. Kenaikan Yesus Kristus adalah kenaikan yang telah memberi satu bukti bahwa ia adalah Allah yang telah memberikan kasih karunia kepada manusia. Baik berkaitan dengan keselamatan, supaya kita ada tempat kepastian dalam kerajaan sorga, maupun memberikan kemurahan kepada kita terkait dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Ya, karena semua itu anugerah. Nah, lalu hal yang kedua adalah bagaimana ia memberi satu penjelasan di mana kita semua adalah pribadi yang sudah tertawan, tapi dengan percaya kepada Yesus kita dibebaskan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Allah ini memberikan suatu pencerahan bagi kita untuk kita membalas kebaikan Allah itu dengan memuliakannya, dengan mensyukuri apa yang Dia berikan. Sehingga kita tidak mengalami sesuatu perasaan yang mengatakan Tuhan tidak adil. Berapa banyak orang Kristen yang saat ini ketika berhadapan dengan pergumulan, di dalam mulutnya secara langsung atau tidak langsung seringkali mengungkapkan kalimat-kalimat, kenapa Tuhan kau tidak adil? Ketika kita mengatakan Tuhan tidak adil, kita sedang memberikan satu pernyataan, kita tidak mengerti firman Allah. Oleh sebab itu, mari belajar firman Tuhan, supaya kita bisa paham bahwa Allah itu baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah yang melalui putramu yang tunggal Yesus Kristus rela datang ke dunia ini untuk membuat kami semua boleh mengalami kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa kami lakukan,
hal-hal yang tidak bisa kami kerjakan, tapi dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, bahkan setiap pendengar yang ada di tempat di mana mereka berada pada saat ini. Tuhan, Kau berkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu sebab Kau telah mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa sekali lagi untuk menutup ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua untuk dapat menjalani tugas kami masing-masing. Memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Buat kami mampu memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih karunia dari Allah yang telah merencanakan keselamatan bagi kami semua yang digenapi di dalam Yesus Kristus, di mana Roh Kudus memeteraikan keselamatan itu dalam hidup kami berdasarkan kehendak Allah saat ini dan terus menerus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, senang bumi di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat ini, dan kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala yang akan disampaikan saat ini. Silakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 21 bulan Mei tahun 2020. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Roli Igir, Sarjana Teknik MA MTH. Terima kasih Ibu Lydia yang telah memimpin acara ini, dan Pak Domingus Ferdinand yang telah memainkan musik, dan Pinkan Ana Tumilaar yang merekam acara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bapak Ibu, sudah 2 bulan ini kita ibadah online. Sudah 2 bulan kita tidak ibadah konvensional. Mari kita berdoa terus agar supaya sementara kita beribadah online, kita berdoa, dan juga saya mohon kesediaan bapak-bapak, ibu-ibu untuk memberikan pemikiran-pemikiran, usul bagaimana kita berupaya agar supaya ibadah online ini makin hari makin bagus dan makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu boleh telepon di nomor telepon saya 0813 43593344 atau 0811 4353 637. Saya menunggu informasi atau usul-usul dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Minggu depan, tanggal 24 hari Minggu, kita ibadah online lagi. Kita ibadah online jam 6.30. Kita berdoa terus untuk pemerintah, pimpinan agama, pimpinan gereja, TNI dan polisi, dan pekerja di perhubungan udara, laut, dan darat, agar supaya mereka semua
diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk berusaha keras memutuskan mata rantai virus corona ini. Kita juga berdoa untuk para dokter, para perawat, dan petugas-petugas kesehatan lainnya, agar supaya Tuhan menjaga dan melindungi mereka, dan upaya kerja keras mereka untuk menyembuhkan saudara-saudara yang telah kena virus corona ini boleh berhasil. Dan sekali lagi mohon kita perhatikan petunjuk dan anjuran pemerintah untuk kita tidak berkerumun lebih dari 5 orang. Jaga, seandainya kita keluar rumah, tolong jaga jarak. Dan jangan lupa cuci tangan. Kita keluar rumah, kita masuk rumah, kita cuci tangan, agar supaya kita boleh terhindar dari virus corona ini. Dan jangan lupa makan secara teratur, dan manfaatkan sinar matahari pagi yang Tuhan beri bagi kita secara gratis. Manfaatkan sinar matahari pagi agar supaya kita boleh terhindar dari serangan virus corona. Marilah kita berusaha keras menyesuaikan diri dengan kondisi keadaan kita sekarang. Kita bekerja di rumah, kita belajar dari rumah, terutama kita berdoa dari rumah. Kita berdoa dari rumah. Dan yang terakhir, andai kata kita lihat ada anggota keluarga kita, ada handai tolan kita, ada tetangga kita, sanak keluarga kita, siapapun dia, yang kita lihat ada gejala-gejala dia diserang oleh virus corona, segera laporkan ke petugas kesehatan, agar supaya mereka boleh tertolong. Sekali lagi kita berdoa terus agar supaya penyebaran virus corona ini boleh berhenti dalam waktu dekat ini. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.